Semangat pagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Salam sehat dan bahagia dari kami segenap guru karyawan dan staf SMA Katolik Santo Stanislaus. Selamat bertemu kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11 dan 12 atau yang mewakili. Dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 atau yang mewakili. Terima kasih untuk kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami SMA Katolik Santo Stanislaus untuk mendidik putra dan putrinya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan program kegiatan kami di tahun pelajaran 2021-2022 dengan urutan acara sebagai berikut. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, kita akan mendengarkan kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pemaparan dari bidang kurikulum. Yang keempat, pemaparan program dari bidang kesiswaan. Kemudian yang kelima, kita akhiri dengan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akan awali seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Dominikus Mismunarso, Magister Manajemen. Kepada Bapak Domi, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, marilah kita mengawali pertemuan kita, pertemuan orang tua dengan sekolah pada hari ini. Kita buka dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami panjatkan syukur kehadirat-Mu karena pada kesempatan ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mendampingi anak-anak kami di dalam mengembangkan diri, di dalam belajar. Pada kesempatan ini kami akan mengikuti pertemuan kami para orang tua dengan sekolah. Kiranya Tuhan berkati pertemuan kami pada hari ini dari awal hingga selesainya. Sehingga apa yang kami terima, apa yang kami peroleh dari pertemuan ini semakin memberikan kesempatan pada kami semua untuk lebih mendampingi dengan baik putra-putri kami di sekolah ini. Ya Tuhan, kuserahkan seluruh kegiatan kami, khususnya proses belajar, mengajar ini ke dalam bimbingan tangan kasih-Mu. Semoga anak-anak kami sungguh-sungguh dapat belajar dengan nyaman, dengan baik, dan akhirnya apa yang dicitakan dapat terwujud. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Stanislaus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dominikus Mismunarso yang sudah berkenan untuk memimpin doa pembukaan. Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Pambong, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Stanislaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu orang tua
siswa kelas 10, 11, 12 SMA Katolik Santo Stanislaus yang saya hormati. Selamat datang, selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentius Pambo, Kepala SMA Katolik Santo Stanislaus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang visi misi serta strategi sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya perkenalkan, inilah salah satu penampakan gedung dari SMA Katolik Santo Stanislaus yang beralamat di Jalan Kalijudan 2533 Surabaya. Sekolah ini sudah berdiri 39 tahun yang silam oleh berbagai cendekiawan Katolik yang tergabung dalam Sarjana Katolik. Saya sampaikan tentang visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini adalah unggul dalam kepribadian, optimal dalam intelektual. Harapan, cita-cita, keinginan yang akan diusung oleh sekolah ini adalah bagaimana siswa tamatan di sini memiliki keunggulan dalam kepribadian karakternya, namun juga di sisi intelektual dia akan menggenjot mencapai dengan semaksimal mungkin. Itu harapan kita semua. Adapun misi sekolah ini, yang pertama adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar ini terjadi secara efektif, tapi sekaligus menyenangkan. Sedangkan misi yang kedua adalah menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan religius. Sedangkan misi yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara efektif dan efisien. Dan misi yang keempat adalah membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Adapun nilai utama yang dihidupi di sekolah ini adalah seperti tadi disebutkan dalam misi sekolah. Yang pertama adalah tanggung jawab. Bagaimana peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya, pada sesamanya, kepada lingkungannya, kepada Tuhannya. Yang kedua adalah disiplin. Kita punya keyakinan bahwa kedisiplinan adalah modal dasar kalau seorang itu akan berkembang dan maju. Yang ketiga adalah jujur. Bagaimana jujur itu sangat penting untuk dibina mulai dari dunia pendidikan. Dan yang keempat adalah religius. Maksudnya adalah bagaimana seseorang ini menyadari kehadirannya bahwa ada yang lebih dari dia, ada yang mengatur hidupnya. Itu nilai-nilai keutamaan Smaksta atau SMA Katolik Santo Stanislaus. Ada 4 ini. Adapun rencana strategis tahun 2021-2022 mencakup 4 bidang ini yang menjadi perhatian utama kami. Yang pertama bidang kurikulum, kedua bidang kesiswaan, ketiga bidang pembinaan mental karakter, keempat bidang humas dan atau networking. Untuk bidang kurikulum, kami menekankan pada pembelajaran tatap muka manakala nanti sudah boleh dan diizinkan untuk dilakukan. Namun pada saat ini masih pembelajaran daring atau PJJ. Kita mencoba untuk melakukan pembelajaran secara interaktif dengan siswa. Dan sesuai dengan misi tadi adalah pembelajaran yang berusaha untuk menyenangkan. Kendati pun tidak bisa berjumpa secara fisik. Yang kedua adalah kami membangun platform untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga dengan itu bisa digunakan untuk semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan literasi atau juga memberdayakan buku paket yang ada pada siswa sehingga itu membiasakan mereka juga untuk membaca dalam proses pembelajaran. Yang keempat, melakukan penilaian terutama untuk penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun berbasis proyek
Dan kelima, untuk mengembangkan itu semua dibutuhkan SDM, terutama guru yang mumpuni, yang terampil. Maka ada komunitas pembelajar bagi guru yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Bidang yang kedua adalah bidang kesiswaan. Yang pertama adalah adanya revisi tata tertib sekolah sehingga menanggapi pelaksanaan pembelajaran secara daring selama ini. Yang kedua, menekankan pada sisi pendampingan siswa, baik melalui wali kelas, guru bimbingan konseling, serta pendampingan teman sejawat. Yang ketiga adalah melakukan perwalian. Ini akan dilakukan secara kontinu oleh wali kelas di kelas masing-masing secara terjadwal. Yang keempat adalah menggalakkan kegiatan OSIS sebagai satu-satunya organisasi sekolah dan juga mengembangkan keorganisasian dan kepemimpinan pada para siswa kita. Sedangkan bidang yang ketiga adalah bidang hubungan masyarakat atau networking. Kami mengembangkan media sosial lewat IG, Facebook, dan web sekolah. Sehingga dibentuk tim untuk mengembangkan ini, untuk terus memelihara ini, apa saja yang nanti disampaikan seluruh aktivitas kita di sekolah di dalam media sosial ini. Selain itu, kami juga membuat terobosan terkait dengan penerimaan peserta didik baru, baik terhadap siswa intern atau SMP seyayasan maupun dengan SMP di luar yayasan kami. Ketiga adalah membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya, entah itu dengan gereja, dengan dinas pendidikan, dengan yayasan, dengan masyarakat sekitar. Dan yang keempat adalah bidang pembinaan mental atau penguatan pendidikan karakter. Ada 5 poin yang kami tekankan di sini. Yang pertama, sifatnya rutin. Misalnya seperti doa bersama, renungan harian. Ada kegiatan non-rutin terkait dengan kegiatan sesuai dengan kalender liturgi peribadatan gereja Katolik. Kemudian ada kegiatan yang sudah terprogram. Ada kegiatan karitatif. Ada kegiatan yang sifatnya sakramental. Semua ini dibangun dalam rangka untuk membina mental dan iman para siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan dari saya menyangkut visi misi sekolah ini serta strategi apa yang kami lakukan dalam kesempatan yang baik ini. Kami mohon kerjasamanya untuk kemajuan putra-putri kita dan lembaga pendidikan untuk putra-putri kita ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat pagi para siswa SMA Katolik Santo Stanislaus tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak Anda mengawali tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya agar perjalanan kita selama 1 tahun ke depan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentu yang penting adalah kita diberi rahmat kesehatan. Situasi yang serba sulit ini menghendaki kita untuk tetap pembelajaran secara daring atau PJJ. Manakala dalam perjalanan nanti ada keputusan dari pemerintah, dalam hal ini gubernur atau kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, tentunya sekolah akan menyesuaikan mengikuti pedoman tersebut dan sekolah siap untuk menjalankan tugas ini. Namun sampai saat ini kita tetap PJJ atau KBM daring. Mohon untuk dipahami situasi ini agar semua kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengajak Anda semua untuk bisa bekerja dengan baik dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran, Bapak Ibu wali kelas, dengan sekolah, juga dengan orang tua wali murid. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung, selamat menjalankan tugas kita baik sebagai siswa
sebagai guru karyawan selama tahun pelajaran ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Florentius Pambong. Biasanya dipanggil Pak Pambong. Harapan saya untuk para siswa di tahun pelajaran 2021-2022 adalah disiplin dalam belajar, semangat, tanggung jawab. Mari bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dengan wali kelas, dan sukses untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Lili Andayani. Saya tahun pelajaran 2021-2022 ini akan mengajar Anda mata pelajaran biologi di kelas IPA, biologi peminatan kelas 10, 11, dan 12 IPA. Sedangkan untuk biologi lintas minat di kelas 11 dan kelas 10. Kemudian saya tahun ini juga akan mengajar pendidikan kewirausahaan ya, atau PKWU di kelas 10 IPA dan IPS. Begitu. Kemudian saya tahun ini juga dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Begitu. Lalu apa harapan saya di tahun pelajaran ini? Saya berharap kita semua tetap sehat. Anda, saya, dan semua Bapak Ibu guru tetap sehat, itu nomor 1. Harapan kedua yaitu kita bisa bekerja sama dengan baik dan saling mendukung satu sama lain dalam hal pembelajaran, karena kita sementara ini masih daring ya pelajarannya, tentu butuh kerjasama yang baik, saling mendukung satu sama lain. Kami memberikan pelajaran dan tugas, Anda mengerjakan dengan gembira, dengan senang, sehingga pelajaran nanti baik di kelas maupun penugasan bisa berlangsung sesuai dengan harapan kami dan harapan kamu serta harapan orang tuamu. Begitu, ayo kita bekerja sama dengan baik. Sampai jumpa. Halo, selamat jumpa. Perkenalkan, nama saya Dominikus Mesunarso. Panggilannya Pak Domi. Pak Domi mengajar pendidikan agama kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan juga mengajar bahasa daerah kelas 10. Oleh sekolah, Pak Domi untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini dipercaya kembali untuk menjadi wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Kami berharap kepada kalian semua untuk tahun pelajaran yang akan datang ini kalian berhasil walaupun belajar kalian secara daring. Terima kasih. Saya Burate, mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 dan kelas 12. Tugas tambahan dari SMA Stanislaus adalah waka kesiswaan. Harapan saya untuk Smasta, semoga Smasta tetap jaya, maju, dan bisa melayani masyarakat sekitar. Jayalah Smasta. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Perkenalkan, saya Florentina Sukina atau biasa dipanggil Bu Flo. Untuk tahun pelajaran ini saya dipercaya untuk mengajar ekonomi kelas 10, 11, dan 12, dan juga
diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan sebagai Wali Kelas 11 IPS 1. Harapan saya ke depan semoga kita bisa berinteraksi dengan baik sehingga pembelajaran ekonomi semakin menyenangkan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Lindawati. Biasanya saya dipanggil dengan Bu Amel. Saya di SMA 1 Stanislaus, saya sebagai guru bimbingan konseling. Harapan saya di tahun pelajaran ini adalah agar siswa dan guru dapat bekerja sama dengan baik dan lancar dalam pembelajaran PJJ maupun PTM. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat pagi para siswa yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Renti Triutami yang biasa dipanggil Bu Rendri. Saya mengajar matematika untuk kelas 10 peminatan, IPA, kelas 11 dan kelas 12. Tugas tambahannya adalah wali kelas 12, kemudian koordinator ekstrakurikuler, koordinator tugas akhir kelas 12. Harapan saya semoga kalian semua beserta anggota keluarga diberikan kesehatan selalu, dan untuk anak-anak semoga selalu semangat mengikuti semua kegiatan sekolah dan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa semua dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak SMA 1 Stanislaus Surabaya. Pagi hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Parlim. Saya ngajar di SMA Stanislaus ini hampir 25 tahun. Kebetulan tahun ajaran baru ini saya mengajar sejarah peminatan kelas 10, 11, dan 12 IPS, dan juga ngajar PPKN kelas 10 dan kelas 11. Nah, saya tahun ini adalah wali kelas 12 IPS 3. Saya juga diserai tugas untuk koordinator retret bagi siswa kelas 12. Semoga tahun ajaran baru 2001-2022 SMA atau khususnya siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 harus semangat, rajin walaupun mungkin nanti masih daring. Apapun yang kamu kerjakan, tolong dikumpulkan tepat waktu. Belajar dengan baik, jangan sampai absen, sehingga anak-anak nanti bisa naik 100%. Amin. Terima kasih. Halo, saya Bu Nio Gyokfun. Biasa saya dipanggil Bu Giok. Saya mengajar sejarah Indonesia dari kelas 10, 11, dan 12. Juga sosiologi kelas 12. Harapan saya di masa pandemi ini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan secara maksimal. Hi guys, how's everything? I hope you all fine. Nama lengkap saya adalah Ibu Bernarda Indah Bintari, terkenal dengan nama Mem Indah. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 10, 11, 12. Saya juga wali kelas 11 IPA. Harapan Mem untuk ke depan semoga Anda, siswa Stanislaus dan juga kami, segenap guru karyawan SMA Santo Stanislaus bisa terus semangat, terus berjuang untuk yang terbaik dalam 1 tahun ke depan. Semoga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami selama pandemi ini, KBM pandemi ini, kita tetap boleh belajar dengan lancar, dan juga kita selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Tetap semangat, keep safe, keep healthy. Bye. Baik, selamat berjumpa lagi. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus Heri Jatmoko. Saya biasa dipanggil Pak Heri. Itu memang ada beberapa anak yang memanggil saya Babi Heri, panggilan akrab. Saya mengajar penjas seluruh kelas, lalu mengajar bahasa daerah kelas 11 dan 12. Tugas lain, saya menjadi wali kelas 12. Ditambah lagi nanti saya sebagai pamongosis.
Pesan saya, tetap semangat, belajar meskipun dengan cara daring, jangan kemana-mana sambil berdoa pandemi segera berlalu supaya kita bisa bertemu kembali di sekolah dan mengadakan kegiatan-kegiatan OSIS secara online. Itu akan lebih mengasihkan. Terima kasih, semangat. Salam kenal semuanya. Nama saya Dian Wida Eka Santi. Saya biasa dipanggil dengan nama Bu Santi. Saya sudah mengajar di SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya selama 23 tahun. Di tahun pelajaran 2021-2022 ini, saya mengajar fisika kelas 10, 11, dan 12, serta pelajaran geografi kelas 12. Harapan saya, kita bisa menjalin kerjasama dan rasa kekeluargaan yang baik. Semoga saya juga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna buat kalian, sehingga nantinya kalian pun bisa menjadi berkat buat semuanya. Lakukan yang terbaik selagi masih bisa dilakukan, dan lakukanlah mulai dari hal yang paling kecil dengan cinta yang besar. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, do the best, be the best. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo semuanya, saya Bu Iriani. Saya nanti akan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 10, kelas 11 peminatan, dan kelas 12 peminatan. Kemudian tugas tambahan saya adalah menjadi wali kelas 12 IPA dan membantu di bagian perpustakaan. Harapan saya untuk tahun ajaran baru adalah semoga kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar, kegiatan sekolah ya juga bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu kompak, para guru, orang tua murid, terutama juga para siswa. Salam sehat, semoga kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Sampai bertemu. Dadah. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Anastasia Nungki Susumastuti, biasa dipanggil dengan Ibu Nungki. Untuk tahun ini saya mengajar kimia kelas 10, 11, 12 dan peminatan kelas 10 serta PKWU kelas 11 dan 12. Saya juga bertanggung jawab sebagai Kepala Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi. Harapan saya di tahun ajaran ini kita bisa semangat di dalam belajar baik secara daring maupun secara PTM, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Bye-bye. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Supang Lalea. Adik-adik boleh menyapa saya Pak Ignas. Di sini saya mengajar geografi dan sosiologi kelas 10 dan juga kelas 11. Saya juga sebagai wali kelas 10 IPS 1. Harapan saya ke depan bersama adik-adik tetap semangat ya, meskipun kita tidak tatap muka secara langsung. Meskipun suatu ketika kita tatap muka secara langsung, adik-adik tetap semangat. Oke, demikian dari saya. Adik-adik selamat berproses, tetap semangat dan juga salam sehat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Kepra Kurniawan. Di sini saya mengajar mata pelajaran TIK untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Harapan saya ke depannya di masa pandemi ini, siswa-siswi dapat terus berkarya dan berkreativitas dalam segala keterbatasan. Terima kasih. Selamat pagi, saya Gustina Widiarti. Nama panggilan saya Buyus. Saya mengajar PKN. Harapannya Buyus di tahun pelajaran 2021-2022 tetap semangat meskipun belajar daring. Mari bersama-sama memajukan Indonesia dalam masa pandemi ini. Semangat belajar kalian kami butuhkan. Bersama SMAK Santo Stanislaus, mari kita berproses menjadi yang terbaik. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang para siswa baru SMAK Santo Stanislaus Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bu Silvia Ratnasari, biasa dipanggil Bu Silvi.
Saya ucapkan selamat belajar. Semoga kalian bisa belajar dengan rajin, penuh semangat, dan bertanggung jawab demi masa depan kalian. Selamat belajar. Salam. Perkenalkan, nama saya Wiji Utomo. Di sini saya nanti akan mengampu mata pelajaran seni dan budaya. Saya berharap kalian akan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, sehingga nanti pada waktunya kita akan bisa bertatap muka. Salam sehat, salam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Johanna Lili Prasetyaningsih Sumartini. Saya biasa dipanggil dengan Bu Lili. Saya setiap harinya ada di tata usaha. Tugas tambahan saya masuk di tim media sosial Smaksta. Harapan saya semoga di tahun pelajaran 2021-2022 dapat berjalan dengan baik, benar, dan juga lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Haryono, biasa dipanggil dengan Pak Bambang. Saya sebagai staf tata usaha, bagian dapodik, dan sebagai asisten kurikulum. Harapan saya di masa pandemi ini, ya semangat untuk belajar. Sukses. Terima kasih. Halo, nama saya Regina, panggilan saya Ibu Regina. Saya di bagian tata usaha. Harapan saya untuk SMA Stanislaus supaya menciptakan generasi anak bangsa yang menjadi penerus bangsa dan membawa maju nama Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, saya Emma Julistiawati, bertugas di perpustakaan. Kalian boleh memanggil saya dengan Bu Emma. Perkenalkan, nama saya Sisilia Indawati. Saya biasa dipanggil dengan Bu Sisil. Di SMA Stanislaus saya bekerja sebagai bendahara. Harapan kami untuk tahun 2021-2022, semoga anak-anak tetap semangat dalam keadaan apapun, tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winarti. Saya dipanggil Bu Win. Di SMA saya bertugas sebagai petugas UKS. Harapan saya di masa pandemi tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Hai, saya Valentinus Fabriananto, biasa dipanggil dengan Pak Valen. Saya di sini bertugas sebagai laboran, yaitu sebagai penjaga lab. Nah, tugas tambahan saya di sini sebagai teknisi komputer. Oke, untuk harapannya saya ke depannya adalah Smaksta semakin maju, siswa-siswanya semakin rajin, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga dapat berguna di masa depan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Florentius Pambong yang sudah berkenan untuk menyampaikan pengantar pada acara pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan pemaparan program bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Lili Andajani, Magister Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Lili, kami persilahkan. Selamat pagi para orang tua siswa. Perkenalkan, saya Ibu Lili Andayani, SPD MPD.
Tahun ini saya dipercaya untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberikan beberapa penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan bagaimana siswa-siswi, putra-putri Bapak Ibu belajar di SMAK Santo Stanislaus. Pada tahun pelajaran 2001-2022 ini diawali masa-masa masih PPKM darurat, sehingga sekolah memutuskan pembelajarannya masih dalam jaringan, masih pembelajaran online. Sebagaimana tahun sebelumnya, anak-anak masih mempergunakan Google Classroom atau GCR, kami singkat GCR, Google Classroom, untuk media komunikasi antara guru dan siswa. Bahan pelajarannya ini, nanti online-nya jam segini, anak-anak baca dulu halaman sekian, lihat dulu dari YouTube sekian, linknya ini dan itu. Nah, itu akan diinformasikan lewat Google Classroom, termasuk nilai, ya, komunikasi-komunikasi yang lain itu lewat Google Classroom, yang mana kode aksesnya sudah dibagikan kepada para siswa. Itu adalah bagaimana komunikasi guru dan siswa di luar tatap mukanya. Kemudian ini juga ditunjang dengan WA grup kelas. Kadang-kadang kalau lewat Google Classroom itu takutnya nanti anak-anak nggak lihat atau komunikasinya kurang cepat. Kalau mau cepat sekarang juga, nah itu masih bisa ditunjang dengan WA kelas, ya. WA kelas ini akan mempercepat komunikasi. Kemudian untuk tatap mukanya, ya, tatap muka tetapi online, ya, kita masih menggunakan Google Meeting, ya. Google Meeting atau GM atau Go Meet, ya, istilahnya. Ini akan dipakai untuk pengajaran istilahnya tatap muka tetapi online, ya. Jadi Bapak Ibu guru ingin menerangkan secara langsung, tidak rekaman, itu lewat Google Meeting, di mana kami bisa memberikan perhatian kepada para siswa, memberikan sapaan, mengajak mereka senam-senam ringan gitu, ya, karena aduh kasihan, ya, anak-anak ini di rumah mentelengi atau melihat HP, terus melihat ini, maka perlu juga disapa, diajak senam-senam sedikit, diajak game-game sedikit, supaya komunikasinya baik, supaya nggak stres, supaya kegiatannya lebih enak, mau tanya secara langsung, dijelaskan secara langsung bisa. Ini bisa lewat Google Meeting. Kalau memang diperlukan pakai Zoom, ya, sekolah akan menggunakan Zoom. Kemudian ini penunjang aja, ya, untuk Zoom. Lalu kadang-kadang Bapak Ibu guru juga berkelompoknya bisa lewat lewat WA conference. Bapak Ibu sekalian, di SMA Stanislaus itu ada 2 macam penjurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS, atau istilahnya sekarang adalah kelas peminatan MIPA dan peminatan sosial atau IPS, ya. Ada dua saja. Untuk kelas-kelas IPA dan IPS, jenis mata pelajarannya beberapa ada yang sama, tetapi ada pelajaran peminatan dan lintas minat yang berbeda. Khusus untuk kelas 10, mata pelajaran peminatannya 10 IPA itu matematika peminatan, fisika, biologi, dan kimia.
Sedangkan untuk lintas minat 10 IPA itu ada mata pelajaran sosiologi dan bahasa Inggris. Saya ulang lagi, untuk 10 IPA peminatannya biologi, fisika, kimia, dan matematika. Lintas minatnya adalah sosiologi dan bahasa Inggris. Kemudian kelas IPS-nya mata pelajaran peminatannya itu adalah sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk lintas minatnya kelas 10 IPS akan mendapatkan mata pelajaran kimia dan bahasa Inggris. Kemudian kelas 10 IPA dan IPS itu akan sama-sama memperoleh mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, matematika umum, semua akan dapat. Kemudian bahasa Inggris, seni budaya, TIK, pendidikan jasmani dan kesehatan. Lalu ada pula pendidikan kewirausahaan, lalu ada bahasa Jawa ya. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Ini sama untuk 11 mata pelajaran umum itu sama. Kelas 10, 11 dan 12 itu sama. Yang beda adalah di pelajaran lintas minatnya kalau kelas 10, 11, dan 12. Sedangkan kalau peminatan IPA dan IPS itu akan beda di mata pelajaran peminatan dan lintas minatnya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kelas 11 IPA mata pelajaran peminatan tetap sama. 11 IPA itu ada biologi, fisika, kimia, matematika. Kemudian lintas minatnya kelas 11 IPA akan mendapatkan geografi. Kalau kemarin kelas 10 naiknya ke kelas 11 ini ya, pelajaran lintas minatnya sama, geografi. Sedangkan yang IPS mata pelajaran peminatannya itu sama, tetap seperti kelas 10 IPS, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi. Geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah peminatan. Sedangkan untuk mata pelajaran lintas minat kelas 11 IPS itu adalah biologi. Mata pelajaran umumnya sama, 11 mata pelajaran umum. Berikutnya ini adalah untuk kelas 12 IPA, 12 MIPA. Mata pelajaran peminatannya tetap sama, biologi, fisika, matematika, dan kimia. Sedangkan untuk lintas minatnya, anak-anak IPA, 12 IPA mendapatkan ekonomi. Sedangkan yang IPS, 12 IPS, mata pelajaran peminatannya adalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Sedangkan lintas minat untuk kelas 12 IPS itu adalah fisika. Demikian untuk jenis-jenis mata pelajaran yang mereka terima selama pembelajaran daring ini. Nanti kalau dari Dinas Pendidikan menentukan harus tatap muka, maka ya kita akan melakukan penyesuaian, tapi rasanya untuk mata pelajarannya akan tetap sama. Selama masa pandemi ini memang jam belajarnya dikurangi. Mereka akan belajar mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 13.10, di mana masing-masing mata pelajaran itu per 1 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu durasi waktunya adalah 40 menit ya. Jadi total ada 8 jam pelajaran dalam satu hari, dan di tengah-tengahnya ada jeda istirahat ya. Ada jeda istirahat
Itu antara jam 10 lebih 10 sampai dengan 10.30. KKM kriteria ketuntasan minimal adalah 70. Bila dalam suatu ulangan atau tugas mereka mendapatkan nilai di bawah 70, maka istilahnya mereka harus remedial. Bapak Ibu sekalian, penilaian itu ada penilaian harian ya yang bisa dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran langsung pada saat Bapak Ibu guru itu mengajar. Kenapa? Karena kurikulumnya sekarang ini penilaiannya adalah penilaian otentik ya, di mana penilaian dilakukan pada saat itu juga, pada saat guru mengajar ya. Ada penilaian harian, tetapi juga sekolah mengkoordinir penilaian bersama pada tengah semester. Kemudian ada penilaian akhir semester, di mana nanti setelah penilaian akhir semester akan ada rapot akhir semester ya. Ada yang disebut dengan penilaian akhir tahun ya, nanti untuk kenaikan kelas itu namanya penilaian akhir tahun atau PAT. Kalau penilaian akhir semester disebut dengan PAS itu. Nah, perlu kami beritahukan bahwa tahun pelajaran ini sekolah memberlakukan PAS dan PAT itu adalah dalam bentuk proyek. Jadi, tidak ada lagi ulangan PAS atau PAT yang jawabnya ABCD milih pondabandi ABCD gitu, enggak ya. Jadi mereka akan mendapatkan tugas proyek sejak awal semester, nanti akan dibagi kelompok, beberapa mata pelajaran bergabung menjadi satu, lalu akan memberikan penugasan proyek kepada para siswa yang nanti akhir semester sekitar bulan akhir November atau awal Desember siswa harus presentasi. Jadi ini sifatnya bukan lagi hafalan, mereka bisa nyontek sana sini, tidak. Jadi PAS dan PAT akan diatur dalam bentuk proyek. Demikian penilaian Bapak Ibu. Jadi penilaian itu nanti bentuknya bisa macam-macam ya, bisa lisan, bisa tertulis, bisa praktek, bisa proyek seperti tadi, di mana semua nilai itu nanti bobotnya adalah sama. Jadi setiap kompetensi itu bisa dinilai beberapa kali, bisa 1 kali, 2 kali, bisa 4 kali, tergantung gurunya. Nah, dalam satu kompetensi itu akan nilai-nilai itu akan dirata-rata. Nah, setiap kompetensi nanti nilai-nilainya itu bobotnya sama. Jadi tidak ada yang dikalikan 5, dikalikan 2, tidak. Semua nilai itu bobotnya sama sehingga munculnya adalah rata-rata, dan untuk menghitung nilai rapot adalah nilai rata-rata. Demikian untuk penilaian. Berikutnya mengenai ruang lingkup penilaian itu sendiri, nantinya akan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, ada nilai sikap ya. Nilai pengetahuan itu nanti bisa berupa tes tulis, tes lisan, penugasan ya, seperti proyek itu nanti juga ada nilai pengetahuannya juga ya. Nilai keterampilan itu nanti bisa diperoleh dari tes praktek, tes portofolio, tes proyek ya. Jadi ada banyak macamnya. Sedangkan nilai sikap itu nanti akan dilakukan oleh guru PP, guru mata pelajaran, wali kelas ya. Dan nilai sikap itu untuk bisa naik kelas itu minimal nilainya baik. Minimal nilainya baik, nggak boleh cukup. Kalau cukup bisa nggak naik kelas. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa nilai sikap itu akan dinilai oleh guru mata pelajaran tentu saja ya, tetapi juga akan dinilai oleh wali kelas dan guru BP ya. Selama proses pembelajaran bagaimana anak itu sikapnya, tutur katanya, keaktifannya dan lain-lain, ada banyak poinnya, nanti ada penjelasannya.
Lalu di luar mata pelajaran, bagaimana dia berkomunikasi dengan guru, ya, kirim WA, lalu bagaimana menyapanya, menyapa antar teman, ya, selama itu terpantau oleh guru di luar pembelajaran. Kemudian oleh guru BK dan wali kelas itu dilakukan di luar pembelajaran, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, butir nilai sikap apa yang menjadi pengamatan dari kami itu adalah tanggung jawab, kejujuran, gotong royong. Gotong royong ini kerjasama, ya, atau kolaborasi itu istilahnya sekarang. Percaya diri, disiplin, ketakwaan, toleransi, ya, kebersihan dan kepedulian kepada lingkungan, dan kesantunan. Ini adalah butir-butir untuk nilai sikap. Bapak Ibu sekalian, tentu sangat ingin anak-anak itu naik kelas. Nah, tentu kriteria kenaikan kelas ini harus diperhatikan. Yang pertama, siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian yang kedua, predikat sikapnya itu minimal baik. Predikat sikapnya minimal baik. Dan kriteria ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pendidikan kepramukaan minimal baik. Lalu punya nilai ekstrakurikuler yang lain minimal juga baik, ya. Kriteria yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Ketuntasannya dihitung dari rata-rata nilai setiap pada semester ganjil dan genap. Bapak Ibu, tadi kriteria yang pertama itu adalah siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam semester 1 dan 2. Programnya apa saja? Ini. Yang pertama tentu saja program kegiatan pembelajaran, di mana siswa harus hadir itu minimal 90%. Kalau mereka dihitung nanti akhir semester kehadirannya kurang dari 90%, maka ini akan mendapatkan tugas tambahan atau bisa tidak naik kelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau anak-anak itu misalkan ada halangan, misalkan dia mau vaksin, dia sedang sakit, atau dia apa sehingga tidak bisa ikut tatap muka, maka tolong Bapak Ibu orang tua siswa berkomunikasi dengan wali kelas. Bu, minta maaf, anak ini besok akan saya bawa vaksin. Bu, besok dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kami tidak menuliskan alpa di presensinya. Sebab kalau alpa itu nanti akan terhitung mengurangi 90% tadi, mengurangi 100%. Nanti kalau terlalu sering alpa bisa-bisa di bawah 90%. Ya, kalau sakit tentu saja tidak dihitung mengurangi itu, ya, tetapi bisa berkurang belajarnya. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran itu 90% kehadirannya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pembinaan mental. Ya, kegiatan pembinaan mental dan juga perwalian, ya. Ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kalau mereka mau naik kelas. Kemudian yang ketiga, kegiatan apa? Yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Wajibnya apa? Pramuka. Sedangkan yang pilihan itu kemarin
berapa hari yang lalu ya, itu sudah diberikan edaran. Pilihannya ini. Setiap siswa itu harus milih satu dan nilainya B ya, minimal harus B untuk ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya, siswa juga wajib ikut kegiatan pengembangan kurikulum. Nanti akan segera di-launching seperti apa, tapi setiap siswa wajib ikut itu. Ini satu contoh ya, satu contoh. Ini ada si A. Si A itu ini jajaran nilainya. Ibaratnya ada beberapa mapel aja yang saya sorot ya. Di sini ada P1 artinya pengetahuan 1. K1 itu adalah keterampilan 1. 1 itu artinya semester 1 ya. Kemudian P2 itu nilai pengetahuan di semester 2. K2 itu adalah keterampilan di semester 2 ya. Misalkan si A seni budayanya nilainya seperti itu. Nah, kita lihat seni budaya semester 1 itu nilainya adalah 70. Pengetahuan di semester 2 40. Maka rata-ratanya 70 dan 40 itu 110 dibagi 2 yaitu 55. Dan ini di bawah 70 artinya nilai pengetahuannya di bawah KKM. Ini sudah terhitung satu nilai kurang. Ya, kita lihat masih seni budaya K1 itu 80, K2 60. Nilai keterampilan semester 1 dan 2 80 dan 60 itu adalah 140 dibagi 2 adalah 70, artinya tuntas untuk nilai keterampilan. Tetapi seni budaya ini tidak lolos, berarti karena nilai pengetahuan ya, berarti terhitung 1. Fisika 60 dan 70 untuk pengetahuannya, ini jelas tidak lolos. 68 dan 75, 68 75 masih lolos keterampilannya. Pengetahuannya yang tidak lolos untuk mapel fisika, terhitung 2, berarti seni budaya dan fisika. Matematika pengetahuannya 65 dan 72. Ini kalau di rata-rata 65 dan 72 tidak lolos. Pengetahuan matematika tidak lolos. Semester keterampilan semester 1 dan 2 65 dan 73 ini juga tidak lolos. Matematika terhitung ketiga, mata pelajaran ketiga yang tidak lolos. Seni budaya, fisika, matematika. Bahasa Inggrisnya nilainya di atas KKM semua, lolos. Kemudian sosiologinya di atas KKM semua, 72 dan 69, di rata-rata di atas 70, berarti lolos. 71 dan 69 rata-ratanya 70, berarti lolos. Jadi ada 3 mapel yang tidak lolos. Artinya si A ini tidak, kalau dilihat dari kriterianya ya, tidak naik kelas karena nilai mapelnya lebih dari 2 mata pelajaran yang rata-ratanya di bawah KKM. Jadi seperti itu cara menghitungnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak tolong mari kita sama-sama memotivasi mereka agar apa? Agar dari semester 1 mereka sudah punya tabungan nilai yang baik. Jangan sampai nanti di semester 2 nilainya merosot turun sehingga rata-ratanya tidak di atas KKM. Jadi mari kami dan Bapak Ibu sekalian sama-sama memotivasi anak-anak, ayo kerjakan tugasnya, perhatikan gurunya apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus dikerjakan. Seperti itu sehingga kami guru pun bahagia, anak-anak memahami, semua naik kelas, orang tua pun juga bangga dan bahagia, semua siswa naik kelas. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana para siswa ini belajar di semester ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan di sana sini. Bila ada pertanyaan, tolong silakan dicatat. Nanti disampaikan waktu kita tatap muka di Google Meeting atau pada Zoom untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah berkenan untuk memaparkan program bidang kurikulum. Semoga Bapak Ibu bisa dengan jelas untuk mendengarkan pemaparan tadi. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu mari kita dengarkan pemaparan bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiana Rate, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Ibu Rate, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Rate, saya mengajar bahasa Indonesia, posisi saya sebagai Wakil Kepala Sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan tata tertib. Izinkan pada kesempatan pada hari ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan kesiswaan, terutama terkait dengan tata tertib yang harus dijalankan oleh semua siswa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum masa pandemi, Smaksta atau SMA Santo Stanislaus sudah memiliki tata tertib yang dijalankan bertahun-tahun. Dan berikut gambarannya. Nah, coba mohon perhatian ya. Ini adalah buku panduan tata tertib yang dimiliki oleh siswa kelas 11 dan kelas 12. Nanti kelas 10 juga akan kami berikan. Nah, peraturan ini adalah peraturan ya di mana siswa harus menaati apa yang ada di buku pribadi ini. Nanti banyak hal yang bisa kita sampaikan. Namun demikian karena masa pandemi kami tidak akan menggunakan buku ini ya terlebih dahulu, tapi nanti kita akan lihat peraturan selama PJJ daring berlangsung. Nah, ini yang sepintas saya sampaikan, buku pribadi yang wajib dimiliki siswa, berisi aturan tata tertib dan sanksi pelanggaran. Kemudian berikutnya, buku pribadi ini nanti akan memuat tata tertib sekolah, kemudian jam sekolah, keterlambatan, tidak masuk sekolah, izin meninggalkan pelajaran, kewajiban siswa, larangan, dan hak siswa. Nah, ini semuanya sudah terangkum dalam buku pribadi. Jadi kalau siswa melakukan pelanggaran, kita sudah punya pakemnya sebagai sanksi untuk siswa. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, jika siswa melakukan pelanggaran terhadap bagian-bagian yang dimuat dalam buku pribadi, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi sama, ya, saya rasa sama seperti sekolah yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebelum pandemi. Nah, yang kita lihat sekarang yang akan kita jalankan ya untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini ada panduan tata tertib terbaru, menyesuaikan saja ya. Nanti kalau pandemi sudah hilang kami akan kembali ke tata tertib yang lama. Nah, kita akan melihat satu persatu mengenai beberapa hal yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama yaitu tentang keikutsertaan PJJ. Nah, yang pertama, siswa wajib ikut serta dalam PJJ dalam setiap mata pelajaran. Kebetulan saya sudah masuk ke kelas 10, 11, dan 12. Saya sudah menyampaikan semuanya. Semoga saja putra-putri kita bisa menjalankannya dengan baik. Yang kedua, selama KBM berlangsung, siswa wajib berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, ini berlaku untuk siswa kelas 11 dan kelas 12, karena yang kelas 10 seragamnya belum jadi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, siswa wajib on cam saat KBM berlangsung.
Jika ada kendala, wajib menyampaikan kepada wali kelas dan guru mapel yang bersangkutan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ke anak-anak. Wali kelas juga sudah menjelaskan mengenai kewajiban mereka pada saat mereka itu ikut KBM. Jadi kalau sementara tahun kemarin itu banyak sekali pada saat KBM itu close kamera, untuk tahun ini kita berharap semuanya bisa open kamera sehingga kami bisa berinteraksi secara langsung ya, melihat wajah putra-putri kita. Itu yang ketiga. Sementara yang keempat, selama KBM berlangsung, siswa wajib standby dan aktif memberikan respon. Nah, ini beberapa hari saya sudah masuk di kelas, responnya juga bagus kok. Kalau misalnya saja ada anak yang meninggalkan kelas, mereka izin ke belakang dan lain sebagainya. Mungkin ini kita perlu pertahankan dan Bapak Ibu orang tua dari rumah perlu selalu mengingatkan. Yang kelima, presensi lewat Google Meet. Ya, bisa dilakukan di awal dan akhir pelajaran. Ya, patokannya kalau siswa dipanggil tidak menyaut dianggap alpa. Nah ini, jadi setiap kali ganti pelajaran ya, itu kita akan melakukan Google Meet bersama dengan anak-anak. Saat itulah kita melakukan presensi. Kemudian yang keenam, kehadiran tatap muka siswa minimal 90%. Ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian PAS atau PAT. Misalnya Bu Ratih, kalau kurang dari 90%, kira-kira bagaimana? Nah, kalau kurang dari 90%, maka anak akan kami berikan tugas Bapak Ibu, sehingga mereka nanti harus mengerjakan terlebih dahulu supaya bisa mengikuti kegiatan PAS atau PAT. Ya. Kita menginjak ke masalah keterlambatan. Mohon diperhatikan karena ada kekhawatiran dari beberapa anak tentang kesibukan Bapak Ibu yang notabene mereka takutkan papa mama tidak bisa mengizinkan. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, saya berharap semoga Bapak Ibu juga bisa melihat tayangan PPT ini, membaca, kemudian mari bersama-sama kita lakukan untuk putra-putri kita. Masalah keterlambatan yang pertama, saat mengikuti Google Meet pada setiap bidang studi hanya diberi kelonggaran sampai 10 menit untuk join. Ya, jadi anak juga sudah kami jelaskan dari jam-jam mapel yang sudah disebarkan oleh kurikulum ya. Jika lebih dari itu maka dianggap terlambat. Ya, lebih dari 10 menit ketentuannya dianggap terlambat manakala tidak ada informasi sama sekali ke wali kelas atau guru mapel. Yang kedua, ketidakhadiran saat PJJ berlangsung di tiap mata pelajaran lebih dari 3 kali pertemuan di tiap mata pelajaran ya, lebih dari 3 kali pertemuan tanpa izin atau informasi, maka siswa tersebut akan diberi pembinaan oleh kesiswaan atau guru BP ya, bersama dengan kepala sekolah nantinya. Seperti itu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk selalu cross check keberadaan putra-putrinya selama mengikuti kegiatan daring. Berikutnya masalah perizinan. Jika ada siswa yang tidak ikut PJJ di tiap mapelnya, maka siswa wajib melakukan yang pertama, menyampaikan izin dari orang tua kepada wali kelas. Boleh melalui chat, boleh melalui telepon, ataupun file surat tertulis. Nomor HP kami sudah kami berikan, ya. Saya sudah menyampaikan kepada wali kelas dan semoga saja sudah sampai ke grup orang tua ya Bapak Ibu. Karena di grup kelas untuk anak-anak itu sudah tersampaikan semua. Jadi mereka tahu nomor HP kami Bapak Ibu guru yang ada di Smaksta. Kemudian berikutnya, selain itu bisa juga menyampaikan bukti screenshot ya.
Screenshotnya tolong dikirimkan. Nanti kalau misalnya terjadi perselisihan atau bagaimana selisih paham, tolong screenshotnya disampaikan agar kami bisa mengganti posisi keberadaan perizinan Bapak Ibu. Nah ini. Yang kedua, jika terjadi kendala teknis saat PJJ, peserta didik wajib menyampaikan kepada wali kelas atau guru mapel yang bersangkutan. Misalnya begini, mungkin pada saat itu berkaitan dengan wifi-nya lemot, kemudian loss wifi-nya, atau mungkin apa saja yang berkaitan dengan wifi, ya. Nah, ini bisa disampaikan ke wali kelas agar nanti wali kelas menyampaikan ke guru mapel, atau bagus lagi langsung ke guru mapel agar guru mapel saat presensi bisa memberikan keterangan yang jelas, ya, sehingga tidak dialpa. Ini ya. Prosedur perizinan sebelum pembelajaran dimulai. Bapak Ibu orang tua wajib meminta izin ke wali kelas dan wali kelas menyampaikan, ini sama tadi ya. Jika izin keluar kota, sebelumnya harus membuat surat secara tertulis kepada wali kelas. Ya, itu yang terjadi atau cat tadi. Kemudian jika izin lebih dari 3 hari, harus izin ke kepala sekolah. Keperluannya apa? Atau ke kesiswaan. Keperluannya apa? Misalnya Bu Ratih, ya, ke saya. Bu Ratih, anak saya izin karena harus, nah apa kepentingannya? Nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut bahwa anak ini izinnya tidak hanya 1 hari, tapi mungkin 4 hari, 5 hari, 6 hari. Nah, karena keperluan ini yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang keempat, sebelum ditulis alpa, dikirim dulu konfirmasi kelas. Jika siswa ada trouble jaringan, siswa harus aktif memberikan kabar kepada gurunya secara langsung. Ini ya, tadi sudah saya sampaikan sebelum slide ini. Kemudian Bapak Ibu orang tua yang terhormat, ada lain-lain yang perlu diperhatikan juga, karena memang kondisi daring ini tidak sama kalau kita tatap muka ya. Kalau tatap muka itu untuk penanganan gampang sekali. Tapi kalau model seperti ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Nah, lain-lainnya apa saja di sini? Nah, kita coba perhatikan. Yang pertama, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ini pelayanan utama kami kepada siswa. Dan saya sudah mengalami beberapa dari beberapa hari saya masuk, anak tidak jelas, langsung chat ke saya, kemudian saya jelaskan secara khusus. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nanti kalau misalnya ada kesulitan di sini, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kepala sekolah ataupun ke kesiswaan saya, berarti ya. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Bapak Ibu, ini sudah kami sampaikan, semoga putra-putri kita ikut ya aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah, tinggal Bapak Ibu yang ada di rumah melakukan pemantauan. Berikutnya yang ketiga, peserta didik wajib mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan dengan guru mapel. Ya. Jika tidak sesuai waktu pengumpulan akan ada sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kalau yang nomor 3 ini biarkan putra-putri kita menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru, perjanjian dengan Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah tinggal menggiring saja seperti itu. Nah, berikutnya siswa izin datang ke sekolah wajib menggunakan seragam lengkap dan bersepatu. Ya, ini sudah kami sampaikan ke anak dan anak juga ini ya. Toh untuk intensitas masuk sekolah ini mungkin kecil sekali karena kita masih pandemi. Yang Bapak Ibu tahu kondisinya masih seperti ini. Kami juga ngeman putra-putri kita sehingga ya pada saat
ya mereka butuh saja, harapannya bisa rapi datang ke sekolah ya. Selebihnya itu kita tidak akan menyuruh mereka untuk datang ke sekolah. Kemudian berikutnya, rambut harus berwarna hitam dan rapi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada beberapa siswa terutama anak putra itu rambutnya gondrong. Ya, rambutnya gondrong. Mohon pengertiannya agar ya anak-anak yang seperti ini diberi pemahaman khusus karena memang situasi dan kondisinya masih sekolah. Bagaimana caranya bisa potong rapi, kemudian rambutnya tidak dicat berwarna-warni. Saya minta bantuan panjenengan sebagai orang tua untuk membantu mengatasi masalah tentang rambut ini. Nah, ini sudah saya sampaikan. Ya, saya tidak mau ada kecemburuan, wow itu kok boleh Bu Rate dan sebagainya. Saya akan menegur, memberikan kesempatan, monggo saya dibantu untuk masalah rambut ini. Tidak banyak, mungkin hanya beberapa ya. Terutama yang naik ke kelas 11 maupun kelas 12. Karena untuk yang kelas 10 saya sendiri sudah masuk ke kelas, anaknya sudah bagus-bagus, rapi-rapi. Nah, itu yang kami harapkan. Oke Bapak Ibu, sanksi pelanggaran. Jika selama KBN berlangsung siswa melakukan pelanggaran dan bersikap tidak sesuai dengan tata tertib ya, yang sudah disampaikan di atas, tadi sudah saya sampaikan satu persatu, akan mendapatkan panggilan khusus untuk mendapatkan pembinaan dan wajib datang ke sekolah menemui wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan ya, saya dan kepala sekolah. Kami akan mengajak mereka untuk berbicara. Maunya gimana sih dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Mau tidak mau kami akan membuat surat panggilan untuk orang tua dan siswa. Seperti itu ya. Jadi mohon kerjasamanya agar Bapak Ibu juga tidak datang ke sekolah demi keamanan bersama ya. Oleh karena itu mohon diikuti aturan yang sudah diberlakukan. Bapak Ibu orang tua ataupun wali, perlu saya sampaikan ya, selama pandemi berlangsung kita pelajaran daring dengan siswa, pelanggaran yang terbanyak itu adalah permasalahannya hanya dua ini. Keterlambatan mengumpulkan tugas dan keterlambatan mengikuti pelajaran tatap muka. Nah, tadi sudah ada kesepakatan di awal ya, semoga saja ada perubahan apabila nanti dalam perjalanannya masih ada yang siswa yang melakukan hal seperti ini, maka dengan rendah hati kami mohon untuk bisa menerima telepon dari kami. Mungkin dari wali kelasnya, mungkin dari saya sebagai kesiswaan, mungkin dari BK ya, untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi ya. Saya minta izin duluan. Oke. Berikutnya akan saya sampaikan mengingatkan saja bahwa untuk pemakaian seragam selama KBM berlangsung, hari Senin menggunakan abu-abu putih, Selasanya nanti menggunakan hijau kotak-kotak, Rabu juga menggunakan hijau kotak-kotak, Kamisnya menggunakan batik atau hem bebas celana hijau, kemudian Jumatnya menggunakan kaos berkerah dan celana jeans panjang. Nah ini berlaku untuk kelas 11, 12 dulu ya Bapak Ibu, karena kelas 10 belum datang seragamnya. Jadi seragamnya untuk kelas 10 itu menyesuaikan dengan seragam yang digunakan pada saat MPLS berlangsung, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya sampaikan juga mungkin nanti beberapa hari ini ya, putra-putri ibu bapak akan menerima edaran berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler masa daring. Nah ini sebetulnya sudah ada yang menangani sendiri, saya hanya menyampaikan sehingga mereka bisa memilih satu di antara ekstrakurikuler yang tersedia. Seperti itu ya. Ada komputer, ada dance, ada math club, ada SSV, kemudian ada seni lukis, jurnalistik, fotografi, dan Japanese.
Setiap siswa hanya wajib memilih satu saja, tidak boleh lebih. Nah, seperti itu kegiatan sekolah yang nantinya tetap kita adakan walaupun masa daring. Terus kegiatan lomba-lomba yang lainnya bagaimana, Bu? Tetap berjalan. Saya sebagai kesiswaan, nanti ada Pak Heri sebagai pamong OSIS akan menggiring kegiatan OSIS. Semoga saja yang dilakukan semuanya ya serba virtual akan menarik ya, sehingga anak itu merasa senang sekolah di SMA Santo Stanislaus. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mengingat semuanya keterbatasan waktu, maka hal yang mungkin nanti bisa atau akan ditanyakan bisa nanti hari Jumat pada saat kita temu orang tua ya. Tinggal disampaikan apa yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Mari dari sekolah Bapak Ibu Guru akan membimbing putra-putri panjenengan semuanya. Sementara dari rumah panjenengan juga memantau keberadaan putra-putri sehingga semuanya bisa berjalan lancar baik seperti yang kita inginkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Rate yang sudah berkenan untuk memaparkan program kesiswaan. Bapak Ibu, orang tua yang terkasih, kita sudah sampai pada penghujung acara. Pada saat ini kita akan tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Namun sebelum doa penutup, kami perlu sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu mendengarkan pemaparan kami untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan sehubungan dengan pemaparan kami, maka kami akan berikan kesempatan pada saat pertemuan online yang akan kita selenggarakan tanggal 30 Juli 2021 sesuai dengan jadwal dan undangan yang kami sampaikan melalui Bapak Ibu Wali Kelas. Akhir kata, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dominikus Wismunarso. Terima kasih, kami sampaikan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Marilah kita menutup pertemuan orang tua siswa dengan sekolah pada hari ini dengan doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, hingga saat ini kami sungguh-sungguh merasa bangga karena kami Engkau percaya untuk mengembangkan, mendidik, mengajar anak-anak kami yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu pertemuan kami pada hari ini dengan sekolah. Semoga informasi, semoga ajakan himbauan dari sekolah yang disampaikan dalam pertemuan ini sungguh-sungguh dapat kami terapkan, dapat kami tingkatkan pendampingan kami pada anak-anak kami. Dan semoga harapan kami bersama, anak-anak kami sukses dan berhasil dalam belajar, dapat terlaksana dan dicapai pada waktunya. Semuanya ini Tuhan, dengan rendah hati dan penuh syukur kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Santo Stanislaus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.